Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini mengenai seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah penamaan baru untuk jalur undangan atau jalur SNMPTN. Itu kita kenal di beberapa tahun belakangan. Tetapi di tahun ini, mulai tahun 2023, nama itu diubah menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, adapun di sini yang akan kita bahas adalah mengenai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang mata pelajaran pendukung program studi. Begitu ya. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan baru yang berbeda dari seleksi nasional perguruan tinggi negeri yang beberapa tahun kemarin. Salah satu yang paling mendasar itu adalah tentang kalau di tahun 2023 sudah ada mata pelajaran pendukung untuk memilih program studi. Begitu kalau dulu hanya 6 mata pelajaran untuk yang IPA dan IPS, tetapi untuk tahun ini ya yang dinilai dalam menentukan kelulusan nanti di seleksi nasional berdasarkan prestasi itu adalah semua nilai di tiap mata pelajaran, semua nilai rapor plus 1 atau 2 mata pelajaran pendukung untuk program studi itu. Dan ini ditentukan oleh pihak kementerian. Kita lihat keputusan ini tertuang di Keputusan Menteri Pendidikan nomor 345/M/2022. Kita lihat dalam hal ini ya, ditetapkan bahwa mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah yang merupakan mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri. Gitu. Kemudian yang berikut dikatakan di sini mata pelajaran pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk pembobotan, untuk penilaian itu ada bobot tertentu untuk mata pelajaran pendukung, yakni 1 atau 2 mata pelajaran tergantung nanti yang dilampirkan dalam surat keputusan ini. Nah, ketiga di sini dikatakan mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Seperti yang kita tahu untuk anak SMA ya, sekarang itu ada 2 kurikulum yang berjalan, yakni kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dan mata pelajarannya tentu dilihat dari nilai rapor dari kedua kurikulum tersebut. Kemudian di keempat ini dijelaskan bahwa salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung untuk program studi yang disetujui, kemudian portofolio dan atau prestasi dengan rentang bobot 0 sampai 50%. Ya, jadi pembobotan ini dari 0 sampai 50% itu tergantung nanti universitas atau PTN yang dituju. Begitu. Kemudian yang berikut di sini komponen dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua termasuk kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi pada program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa yang menggunakan kurikulum 2013 ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi dalam hal ini disampaikan bahwa untuk semuanya ya, termasuk kriteria dan penetapan hasil kelulusan untuk yang kurikulum 2013 ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri dan tidak disampaikan di sini kalau untuk yang kurikulum merdeka. Kemungkinan besar untuk yang kurikulum merdeka itu ditetapkan langsung oleh kementerian. Oke, ini adalah surat dari Kementerian Pendidikan per tanggal 6 September 2022. Nah, di sini saya melampirkan beberapa mata pelajaran pendukung. Seperti misalkan di sini ada kita lihat untuk rumpun ilmu sosial ya. Ada kelompok
program studi misalnya psikologi, maka mata pelajaran pendukung program studi kurikulum merdeka itu ada sosiologi dan atau matematika. Jadi bisa saja hanya mata pelajaran sosiologi saja atau bisa dua-duanya, sosiologi dan matematika. Nah, kemudian untuk mata pelajaran pendukung program studi kurikulum 2013 untuk yang IPA, ya, untuk kelompok program studi psikologi, maka mata pelajaran pendukungnya adalah matematika. Untuk IPS, sosiologi dan atau matematika, kemudian yang bahasa hanya matematika saja. Nah, kita lihat yang untuk ilmu alam, untuk kimia, ya, prodi kimia, maka untuk kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya adalah kimia. Untuk K13 yang program studi IPA, maka mata pelajaran pendukungnya adalah kimia. IPS dan bahasa itu mata pelajaran pendukungnya adalah matematika. Oke, demikian selanjutnya nanti kita lihat di sini ada misalnya program studi kehutanan, maka untuk mata pelajaran pendukungnya untuk kurikulum merdeka adalah biologi, untuk K13 yang IPA biologi, IPS dan bahasa adalah matematika. Kita lihat di sini untuk yang ilmu dan atau sains kedokteran, maka untuk kurikulum merdeka ada dua, ya. Ada dua mata pelajaran pendukung yang bisa digunakan. Yang pertama adalah biologi atau kimia, dan atau di sini berarti bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Untuk yang IPA juga demikian, dan untuk IPS dan bahasa hanya menggunakan mata pelajaran matematika. Sama halnya misalnya untuk yang selama ini kita lihat di sini ada hukum, ya. Selama ini seperti yang kita tahu kan bahwa yang bisa, ya, mencoba misalnya di kedokteran itu hanya yang IPA saja, tetapi untuk tes yang sekarang, ya, untuk tes yang sekarang itu ternyata sudah bisa dicoba dari IPS dan kemudian dari bahasa. Jadi tidak melulu hanya yang jurusan IPA, tetapi sudah bisa dicoba oleh jurusan IPS dan bahasa, dan mata pelajaran pendukung mereka adalah matematika. Begitu. Sama halnya nanti dengan hukum, ya. Untuk program studi hukum, mata pelajaran pendukung untuk kurikulum merdeka adalah sosiologi dan atau pendidikan Pancasila. Untuk yang IPA PPKN, untuk yang IPS sosiologi dan atau PPKN. Kemudian yang bahasa itu hanya PPKN saja. Oke, mungkin selengkapnya adik-adik boleh melihat di surat yang diedarkan oleh kementerian. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Nanti kita akan lanjut di video-video selanjutnya mengenai peraturan-peraturan terbaru dari SNMPTN yang beberapa tahun yang kemarin, dan kemudian seleksi masuk lainnya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.